bahwa pelatihan ini harus kita bikin dengan cara menyenangkan, pertama dengan main board game. Sepanjang perjalanan karena kita dengan sebuah masalah, yaitu yang pertama, setelah riset ke lebih dari 20 usaha UMKM, kami menemukan bahwa seringkali masalah tersebut bukan terletak pada kualitas produk mereka, namun pemahaman mereka yang kurang tentang wirausaha atau digital marketing sehingga kesulitan untuk menjangkau pasar. Tak hanya itu, Startup saya namanya Katalis Indonesia, bergerak di bidang educational platform yang untuk mengatasi permasalahan untuk pengangguran berpendidikan di Indonesia. Itu kenapa kita menciptakan educational platform yang terintegrasi oleh metode coaching, training, and mentoring gitu. Kita udah ada sejak tahun 2020 Pak sampai sekarang gitu, dan kita punya 3 pilar utama di dalam bisnisnya. Yang pertama di bidang kewirausahaan dan pendidikan, lalu karir. Jadi kami juga memberikan pendekatan holistik agar universitas-universitas juga terus mengupdate dalam segi kurikulumnya supaya memfasilitasi future skills untuk peserta didiknya, sehingga nanti menghasilkan proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik sekaligus juga memberikan pembelajaran yang bermakna untuk peserta didik. Begitu. Kira-kira dengan saya misalkan menggunakan startup Katalis ini sebagai seorang lulusan atau mahasiswa, apa keuntungannya, Mbak? Iya, keuntungannya kita mempunyai coaching, training, mentoring. Pak Katalis percaya bahwa teaching dan mengajar saja itu tidak cukup untuk membantu orang lain mencapai tujuannya. Oleh karena itu kita perlu membantu mereka mengenali potensinya dan bagaimana menentukan perkembangan karir yang berkelanjutan sesuai dengan potensinya gitu. Oleh karena itu setelah mereka lulus, mereka juga nggak bingung lagi potensi saya apa, mau berkarir di mana gitu ya. Narasinya yang seringkali digemborkan adalah menjadi tenaga kerja, padahal jumlah kewirausahaan di Indonesia baru 3% loh Pak. Itu kenapa penyerapan tenaga kerja kita kurang optimal sehingga menambah pengangguran berpendidikan di Indonesia semakin parah. Sedangkan bonus demografi yang direncanakan itu kan 2045 gitu ya. Kalau permasalahan ini nggak selesai, apa kabar dengan lulusan yang ada dari universitas gitu. Ini dirintis mulai kapan, Mbak? Sejak tahun 2020 di tanggal 12 bulan 12. Berarti sampai sekarang untuk yang gabung tuh udah ada berapa banyak dan dari kalangan mana aja gitu? Iya, karena bisnis model kita B2B Pak, jadi kita bekerja sama dengan 23 lebih inkubator bisnis dari perguruan tinggi negeri dari Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan Bali gitu. Jadi lebih banyaknya kita berkoordinasinya dengan universitas Pak, begitu, untuk merencanakan atau mengkoordinasikan kurikulum atau proses pembelajaran untuk peserta didiknya di 3 bidang: kewirausahaan, karir, dan pendidikan. Biasanya kalau pendidikan khusus untuk penguatan kompetensi bagi akademisi dan praktisi begitu. Kalau di Malang di mana aja? Udah ini. Kalau di Malang kita bekerja sama dengan Universitas UM, Polinema, pernah dengan Umer, terus di kalau Jawa Timur ya Pak, itu kalau di Malang sekitar 3 itu. Kalau di Jawa Timur kita sama ITS, terus sama UNER, terus sama juga Universitas Trunojoyo Madura. Nah, saya lupa lagi nih yang lain-lainnya apa aja gitu. Bentuk kerjasamanya seperti apa Mbak biasanya? Memberi coaching itu. Iya, bentuk kerjasamanya biasanya bergantung dengan kebutuhan universitas. Di Katalis kita punya yang namanya personalized kurikulum. Jadi goals dari universitas seperti apa? Misalnya kita kerjasama dengan bisnis inkubator. Mereka apa goalsnya nih untuk bisa mencetak bibit kewirausahaan gitu. Biasanya yang kami bantu adalah bagaimana mereka di tahapan BMC gitu, udah punya bisnis model kanvasnya gitu. Biasanya di tahapan ideations yang kita bantu untuk startup-startupnya. Kalau untuk yang pendidikan, biasanya untuk penguatan kompetensi dari dosennya gitu, untuk membekali dosen dari skill kompetensi coaching mentoring gitu, yang seperti kita tahu sekarang udah kementerian udah menggalakkan coaching gitu, supaya bukan hanya teaching aja yang diberikan untuk peserta didik, tapi bagaimana cara menggali potensi dari peserta didik tersebut itu membutuhkan pendekatan yang lain begitu. Dengan 3 fitur utama, yaitu edukasi, freelance, dan komunitas secara online untuk bisa membantu para wirausaha mengembangkan strategi untuk mengembangkan usaha. Tak hanya itu, kami juga menyediakan wadah untuk para wirausaha ini berkumpul dan berrelasi secara aktif dan positif. Kegiatan hari ini keren banget ya. Ini kan acara She Connect Champion gitu ya, yang diinisiasi dari Indosat. Kegiatan ini memang adalah kegiatan tahunan yang selalu ditunggu-tunggu oleh teman-teman startup perempuan nih di Indonesia. Nah, khusus tahun ini memang
Kota Malang berkesempatan untuk dikunjungi sebagai salah satu kegiatan dari rangkaian kegiatan SheHex ini. Ada sekitar 11 startup yang sudah terkurasi untuk ikut di kegiatan pitching battle hari ini. Nah, kalau kemarin kita sudah sempat melihat sebetulnya idea atau ide-ide yang dibuat gitu ya. Bahkan beberapa dari mereka ini bisnisnya sudah jalan dan itu semua adalah keren-keren. Nah, startup dari para perempuan ini memang banyak sekali startup baru yang saya kira menjadi sebuah inovasi baru gitu ya. Ada yang fokusnya di SDGs, lebih ke ranahnya pengurangan karbon, ada yang fokusnya ke pemberdayaan perempuan, ada yang fokusnya ke edukasi. Jadi memang sangat beragam dan bagus-bagus sih idenya gitu. Tapi dari secara keseluruhan mungkin masih ada catatan-catatan Mbak yang diberikan oleh Mbak Andi sebagai juri. Iya benar. Jadi memang kalau ngomongin tentang ide bisnis, kadang teman-teman itu punya kendala untuk melakukan validasi ke pasar. Turun wawancara ke pasar ini adalah sebagai barrier atau kendala gitu ya, untuk nanya langsung gitu. Nah itu sih yang selama ini atau tadi sempat saya sampaikan, sempat saya koreksi untuk bisa menjangkau pasar yang lebih besar, untuk meyakinkan bahwa idenya yang teman-teman sudah buat ini benar-benar diminati atau ditunggu-tunggu oleh pasar. Jadi saat produk ini launching benar-benar akan dipakai, akan dipergunakan oleh masyarakat. Itu sih yang dikoreksi kebanyakan tadi ya. Malang tuh sebenarnya talent itu banyak banget gitu ya, karena satu, Malang kota pendidikan, jadi talent-talent mahasiswa itu banyak sekali. Yang kedua, karena Malang sebetulnya sudah selama ini sering juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk pembuatan startup, kompetisi startup. Jadi sebetulnya kita sudah sangat familiar untuk membantu peningkatan bisnis startupnya teman-teman kayak gitu. Nah dengan banyaknya talent, banyaknya ide, ini memang harapannya akan banyak startup baru yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Malang. Potensinya luar biasa, infrastrukturnya Malang udah bagus banget, talentnya banyak, jadi ekosistemnya sudah sangat bagus untuk Kota Malang menghasilkan banyak sekali startup. Dengan adanya kegiatan ini banyak sekali ide-ide luar biasa yang datang dari para perempuan, wanita atau cewek-cewek gitu ya, untuk mereka bisa membuat sebuah solusi ke depannya atas permasalahan yang ada, dan membuat bagaimana mereka pada akhirnya selalu bisa berdaya gitu ya sebagai perempuan, karena memang sesuai dengan tagline-nya, saatnya perempuan berdaya menciptakan masa depan setara.